Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang perlu kita bicarakan dengan hati-hati agar tidak salah paham. Dan ini disclaimer bahwa ini bukan berarti kita anti dengan labelisasi sunnah, tetapi kita akan mendiskusikan apakah labelisasi sunnah itu jika berlebihan dampaknya baik atau buruk. Ya. Saya mulai diskusi ini dengan satu fenomena, ya, di mana kita akan dapati mungkin 10 tahun terakhir ini penggunaan kata sunnah sudah melebihi kewajaran. Contoh, kita dipopulerkan dengan kata-kata pelayanan pengobatan sunnah, yang itu identik dengan pengobatan tradisional di zaman Nabi pernah hidup, ya, di masa dahulu seperti bekam, dan terkadang ditambahkan juga nanti dengan pengobatan seperti fasdu, gura, dan lain-lain. Begitu juga ada labelisasi sekolah sunnah untuk diferensiasi pembedaan dengan sekolah yang Islam yang lainnya. Ada lagi olahraga sunnah. Ya, kita tahu Nabi memang menganjurkan berkuda, berenang, ya, memanah, ya. Tetapi perlukah itu dilabelisasi menjadi olahraga sunnah yang berimplikasi sebagai simbol ketaatan, ya, dan juga identitas sosial. Ada lagi perumahan sunnah. Ada lagi, ya, hal-hal yang sifatnya keduniaan, mubah. Sebagaimana kita pahami, dalam agama Islam ada wilayah ibadah mahdhah, dan ada wilayah muamalah yang sifatnya berlaku hal-hal yang sifatnya empiris, rasional, dan nilai-nilai etis secara universal. Apa efeknya bagi persepsi kita? Ya? Dulu kita ada satu tokoh yang namanya Po Minah, ya, di sitkom Baji Bajuri, yang sering kali menggunakan kata maaf, padahal itu tidak pada tempatnya. Maaf, bukannya saya ingin begini dan begitu. Baru dia menyampaikan kalimat yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan permohonan maaf. Atau kita juga mendapati situasi di mana berlebihan terhadap sesuatu itu bisa mereduksi atau mengurangi makna sunnah itu sendiri, dan punya resiko beban moral yang lebih besar. Kita membaca berita, ya, bullying di sekolah sunnah, itu rasanya nggak enak sekali. Atau malpraktek pengobatan sunnah, karena pasiennya nggak sembuh-sembuh. Atau kemudian kita mendapati berita investasi gagal pada perumahan sunnah, sehingga orang sudah bayar tetapi tidak mendapatkan hak seharusnya. Nah, pergeseran label identitas simbolik dan penanda, ya, kesalehan secara atribut, secara simbol, ini punya efek-efek yang negatif, kontraproduktif bagi sunnah itu sendiri. Yang mana kata sunnah itu punya kekhasan terminologi dalam baik istilah fikih atau dalam istilah hadis. Ya, semua yang sandarkan pada Nabi dari perkataan, perbuatan, penetapan. Nah, sehingga kalau kita dapati hal-hal yang kontras dengan nilai-nilai etis dari sunnah itu sendiri, itu ada rasa yang tidak nyaman bagi kita umat Islam. Ada lagi dampak sosial, ada in group dan out group, ada eksklusivitas. Orang kalau sudah masuk sekolah sunnah, ada semacam kenyamanan, ya, ada kepastian, ya, dan ada identitas religius.
Saya ingin mendiskusikan ini lebih lanjut tentang terminologi sunnah dalam perspektif yang disampaikan oleh para ulama, baik ulama abad pertengahan maupun ulama kontemporer, yang membedakan adanya sunnah tasri'iyah dan sunnah ghairu tasri'iyah. Ya. Untuk apa kita mendiskusikan ini? Agar kita punya wawasan yang luas bahwa tidak ada monolitik, tidak ada pandangan yang homogen di antara para ulama menyikapi hal-hal yang sifatnya muamalah keduniaan ketika dilabeli dengan kata sunnah. Di antara diskursus yang ingin kita bahas adalah terminologi Tibun Nabawi. Apakah dia sunnah tasri'iyah atau sunnah ghairu tasri'iyah? Karena ada dalam Al-Quran, wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan apa yang dikatakan Nabi itu semata-mata dari wahyu. Tetapi di sisi lain, bahwa Nabi sering menyampaikan innama ana basyar. Sesungguhnya aku adalah manusia. Sehingga muncul pertanyaan, apakah tren pengobatan sunnah atau yang sekarang memunculkan gerakan anti vaksin di tengah umat Islam itu lahir dari ajaran Nabi yang itu wahyu ilahi, atau itu Tibun Nabawi yang memang tajribah basyariyah. Nabi sebagai manusia yang hidup di abad ke-7 Masehi dengan perkembangan ilmu, sains, dan pengobatan di zaman itu, dan beliau menggunakannya untuk pengobatan bagi beliau dan para sahabat. Apa argumentasi bahwa ada sunnah ghairu tasri'iyah? Dan apa perbedaan ulama? Ada kalangan yang berpandangan bahwa Tibun Nabawi itu sunnah tasri'iyah. Ada di antara Ibnu Qayyim, As-Suyuti, Az-Zahabi. Sehingga mereka wajar berpandangan itu hukumnya sunnah. Di sisi lain ada ulama-ulama cendekiawan kaum muslimin yang berpandangan berbeda bahwa Tibun Nabawi itu sunnah ghairu tasri'iyah. Di antaranya siapa? Ibnu Khaldun. Ini tokoh yang dianggap bapak sosiologinya umat Islam ya. Dan diakui juga di dunia barat dengan karya Muqaddimah. Ada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, mujaddid dari India, yang semua kelompok Islam di India itu mengakui keulamaannya. Ada Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar, ini muridnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, yang punya pandangan bahwa af'alun Nabi, perbuatan Nabi itu, ya, ada yang itu bagian dari wahyu, ada yang bukan dari wahyu. Kemudian ada ulama kontemporer, Yusuf Al-Qaradawi, ada Yasir Al-Qadhi, ya. Dan mereka ini menghukumi Tibun Nabawi itu ya adat atau kebiasaan pengobatan orang Arab di zaman itu. Sehingga hukumnya mubah saja. Tidak punya hukum seperti hukum-hukum syariah yang lain. Nah, ini beberapa dalil tentang sunnah ghairu tasri'iyah. Yang pertama, kisah penyerbukan kurma. Yaitu ketika Nabi ya, memiliki saran. Karena beliau dari Mekah datang ke Madinah, lihat orang menanam kurma. Kemudian beliau memberi saran. Nggak usah dikawinkan antara kurma jantan dan kurma betina. Beliau menduga bahwa nanti kalau nggak dilakukan itu hasilnya akan lebih baik. Ternyata dugaan beliau keliru, terjadi gagal panen kurma saat itu. Lalu beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kalian lebih mengetahui tentang perkara duniawi kalian. Jadi Nabi sendiri yang membedakan saran beliau tentang penyerbukan kurma itu, ya, itu ada urusan dunia, bukan urusan akhirat atau wahyu. Kemudian kisah pemilihan lokasi base camp. Ya. Mungkin zaman kita ada orang bertanya, Nabi itu punya pendapat seperti ini itu wahyu atau bukan, tuh kayak nggak etis. Tapi sahabat sendiri, Al-Hubab bin Al-Mundir, ketika
beliau sedang memutuskan titik base camp perang Badar, sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah ampunilah aku jika terlancang bertanya, apakah tempat ini adalah tempat yang diwahyukan oleh Allah padamu sehingga tidak menolaknya, atau tempat ini hanyalah pendapat pribadimu atau bagian dan siasat perang? Bukan, wahai Khubab, ini hanyalah pendapatku semata. Ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pendapat Al-Khubab bin Al-Mundhir yang dipakai Nabi dalam perang Badar. Kemudian ada peristiwa lagi, Rasulullah itu pernah melarang al-ghilah. Al-ghilah itu hubungan suami istri pada saat istri menyusui. Laqad hamamtu an anha 'anil ghilah hatta dzakartu anna Roma wa Farisa yasna'una dzalika fala yadurru auladahum. Sesungguhnya saya bertekad untuk melarang al-ghilah, akan tetapi saya perhatikan orang-orang Romawi dan Persia melakukan al-ghilah. Dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka. Karena di kalangan orang Arab itu sempat ada pandangan asingnya nanti akan membahayakan bayi. Kemudian yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha itu dikenal ahli pengobatan. Dan keponakannya, Urwah bin Zubair, bertanya, dari mana asal ilmu pengobatan Aisyah berasal? Nah, ternyata Aisyah menjawab, ya, para wanita dari Arab datang dari berbagai daerah ke Mekah, ke Madinah. Aku bertanya tentang ramuan, dan itulah yang menjadi dasar aku mempelajari ilmu pengobatan. Jadi dasarnya itu ya dari local wisdom, ya, jadi dari ilmu pengetahuan yang beredar di masa itu, di Arab saat itu. Kemudian contoh berikutnya adalah bagaimana masa Umar, itu beliau menyusun sistem pemerintahan administrasinya, ada penunjukan menteri-menteri, jabatan-jabatan pemerintahan itu mengadopsi sistem Persia. Sedangkan Muawiyah meniru sistem Romawi. Dan itu menandakan cara seperti itu dipahami oleh sahabat tidak melanggar sunnah Nabi. Sebagaimana hadis tadi, antum a'lamu bi umuri dunya. Dan yang terakhir, bahwasanya pengobatan Arab klasik itu juga dipengaruhi teori humorisme Yunani, ya, bahwa manusia itu punya 4 cairan tubuh, ya, yang mana itu diadopsi oleh ahli kesehatan di zaman itu, termasuk Ibnu Qayyim. Dan bekam itu sudah ada sebelum Nabi diutus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.